Manusia itu tidak lain adalah apa yang dia ciptakan, apa yang dia lakukan oleh dirinya sendiri. Kalau tema ini belum beres dalam diri kita, semua tema sebelumnya tidak ada artinya. Maka ini tema paling fundamental untuk kita menemukan ketentraman hidup menghadapi era ketidakpastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai ya ngaji malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman, malam hari ini kita ada di sesi terakhir. Untuk tema bulan ini kita ketemu tema menetapkan makna dan tujuan hidup. Ini menurut saya tema paling penting dari rangkaian tema bulan ini. Saya taruh di bagian paling akhir. Tema ini menjadi landasan semua tema sebelumnya. Kalau tema ini belum beres dalam diri kita, semua tema sebelumnya tidak ada artinya. Maka ini tema paling fundamental untuk kita menemukan ketentraman hidup menghadapi era ketidakpastian. Malam ini kita banyak membaca diri kita ya. Yuk kita buka diri kita lebar-lebar. Kita manfaatkan sisa waktu yang diberikan oleh Allah pada kita. Meskipun saya tahu sebagian besar malam hari ini yang hadir usianya masih muda. Tapi usia tidak jaminan bahwa jatah kita lebih banyak dibandingkan yang usianya lebih tua. Baik, bismillah kita mulai. Yang pertama saya awali dari ayat ya, biar ngajinya kelihatan serius. Judulnya ngaji. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Ini sering sekali saya kutip ayat ini ya. Yang bunyinya afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah engkau mengira bahwa kami menciptakan kamu, menciptakan kalian semua itu abasa. Abasa itu main-main saja, iseng saja, tidak ada tujuannya. Dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Ini Allah menyindir kita. Kenapa sih kok banyak orang tidak serius gitu menjalani hidupnya, tidak sungguh-sungguh. Diberi aneka macam fasilitas jasmani dan rohani, dunia sekitar kita, lingkungan kita, alam semesta. Diberi fasilitas sebagus itu, selengkap itu, kok kita main-main saja? Kok kita tidak serius menjalaninya? Disindirlah oleh Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng saja, sia-sia saja? Tidak. Ini untuk teman-teman ya yang Gen Z itu kan banyak yang hari ini banyak yang sentimental, merasa apa arti hidupku, apa makna kehadiranku.
Itu terus Allah jawabannya ini, apa engkau kira aku menciptakanmu itu iseng saja? Main-main saja? Enggak. Kita semua ini makhluk yang bernilai. Kita semua penting. Maka ayo menjalani hidup ini dengan serius. Nah ini, maka malam hari ini kita belajar menseriusi hidup, antara lain untuk menegaskan mengapa kita harus hidup dan kemana kita menjalani hidup ini. Itulah nanti makna hidup dan tujuan hidup. Baik, ini yang pertama ayat. Yang kedua, kalau ini quote dari filosof eksistensialis yang terkenal sekali menulis buku Man's Search for Meaning. Jadi manusia yang mencari makna, Viktor Frankl. Dia bilang begini, those who have a why to life can bear with almost anyhow. Kata beliau, mereka yang memiliki alasan untuk hidup. Itu saya terjemahkan memiliki alasan ya. Makna letterleknya siapa yang punya mengapa. Maksudnya ya punya mengapa itu punya jawaban terhadap pertanyaan mengapa dalam hidupnya. Dia bisa menanggung segala cara untuk menjalaninya. How itu bagaimana? Dia bisa menanggung hampir segala macam bagaimana. Bagaimana itu kondisi hidup yang bagaimanapun. Jadi kalau kita punya alasan untuk hidup, kita sadar mengapa kita harus hidup, sejauh mana kita bernilai dalam hidup ini, itu kita mengalami apa saja siap, kata Viktor Frankl. Yang membuat kita sering lemah, yang membuat kita sering rasanya hampa, tidak berarti, tidak penting, itu mungkin karena kita tidak punya sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi berarti itu kita tidak punya why, mengapa. Mengapa saya harus hidup? Karena saya harus membahagiakan pasangan saya. Nah ini mengapa. Mengapa saya harus hidup? Karena saya harus menunjukkan pada dunia bahwa itu ada mengapanya. Orang yang punya jawaban atas pertanyaan mengapa, dia siap menghadapi cerita hidup yang bagaimanapun. Asal nyampe ke mengapa tadi. Nah, mengapa itu pertanyaan yang paling menggelisahkan dibandingkan pertanyaan yang lain. Orang kalau ditanya mengapa terus-terusan itu bisa puyeng. Mengapa kamu ngaji filsafat malam hari ini? Ya karena ngaji itu penting, Pak. Mengapa ngaji itu penting? Karena ngaji itu membuat saya bisa berpikir jernih, Pak. Loh, mengapa kok berpikir jernih itu penting menurutmu? Ya karena hidup ini perlu berpikir, Pak. Mengapa hidup perlu berpikir? Oh, itu kayak tambah stres kamu itu. Tapi ketika kamu bisa jawab, menunjukkan kamu sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan. Kalau kalian belajar logika, kalian bisa menjawab mengapa, itu berarti kalian bisa berargumen. Jadi punya dasar ketika punya gagasan tertentu atau melakukan sesuatu. Kalau kalian bisa, mengapa kok bisa melakukan ini? Oh karena ini loh Pak. Nah, itu berarti kalian punya argumen namanya. Kalau kalian ingin membuat argumen, ya pertanyaannya mengapa? Ini yang sedang menulis tugas akhir. Baik. Terus saya ambilkan sedikit juga dari yang Paul Sartre. Man is nothing else but what he makes of himself. Manusia itu tidak lain adalah apa yang dia ciptakan, apa yang dia lakukan oleh dirinya sendiri.
Sartre itu seorang eksistensialis. Sederhananya, eksistensialis itu punya pandangan bahwa hakikat diri kita sebagai manusia itu tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana kita eksis. Lawannya eksistensialisme itu esensialisme. Kalau esensialisme punya pandangan manusia itu ada hakikat terdalam dirinya. Jadi seperti apapun kita gitu masih ada sisi hakiki yang nanti harus kita cari ke dalam. Tapi kalau orang eksistensialis tidak. Jadi kalau ada yang tanya, manusia itu aslinya baik atau buruk ya? Kalau orang eksistensialis tidak ada aslinya. Kalau dia melakukan yang buruk-buruk berarti dia orang buruk. Kalau dia melakukan yang baik-baik berarti dia orang baik. Kalau esensialis, dia bisa bilang begini, oh manusia itu aslinya baik. Nanti kalau dia melakukan keburukan berarti dia nyeleweng. Nah, atau manusia itu aslinya jelek, seperti di Thomas Hobbes dulu ya. Kalau dia tidak dikendalikan, dunia ini mesti hancur. Karena itu dibikin aturan, undang-undang, dan lain sebagainya. Ini namanya esensialisme. Tapi kalau kata orang-orang eksistensialis, enggak. Jadi kalian enggak bisa alasan misalnya, kamu kok semester ini jarang masuk, kok jadi males kamu? Itu jawaban, aslinya saya itu rajin, Pak. Oh, enggak ada aslinya. Jadi pokoknya kamu sering bolos ya berarti kamu sekarang pembolos sudah. Jadi seperti apa engkau ya tergantung bagaimana engkau menjalani hidupmu. Saya itu aslinya sabar loh Pak, cuma belakangan aja sering ngamuk ya berarti tidak ada aslinya ya sekarang ngamukan gitu aja. Kapan itu kan saya ada diskusi, bangsa Indonesia itu aslinya ramah. Nah, ada asli itu menunjukkan sebenarnya diam-diam mau bilang sekarang orang Indonesia itu tidak ramah, tidak tahu aslinya kemana. Pokoknya kenyataannya sekarang tidak ramah. Jadi, nah ini kalimatnya Sartre. Berarti apa? Loh, hidup ini mau kita bawa kemana? Kita maknai sebagai apa, itu tergantung kita kok. Jadi kita yang menguasainya. Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita begini begitu. Karena kitalah yang menjalankannya, yang menjalaninya. Kita mendapat efek buruk ya karena kelakuan kita di awal. Kita mendapatkan balasan kebaikan juga karena kelakuan kita di awal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun akan kita rasakan akibatnya. Kalau kita melakukan keburukan sekecil apapun kita juga akan merasakan efeknya. Oh ini ayat ini eksistensialis. Jadi menegaskan bahwa apa yang kita lakukan ya seperti itulah kenyataan diri kita yang harus siap kita tanggung akibatnya. Baik, ini semoga sudah mulai tercium baunya arah diskusi kita malam hari ini. Ya, ini malam hari ini kita membahas makna hidup dan tujuan hidup. Kalau tujuan itu pertanyaannya apa yang ingin saya capai. Kalau makna hidup itu pertanyaannya mengapa hidup saya ini masih bernilai, masih bermakna. Ini nanti uraian kita panjang, kita kasih ilustrasi biar teman-teman gampang memahaminya. Jadi hidup tanpa makna tapi punya tujuan itu biasanya dangkal. Orang ingin senang-senang saja. Tapi hidup tanpa tujuan, punya makna saja, itu biasanya yang ngomong besar tapi tidak ada konkretnya. Tidak ada tujuannya. Ini sederhananya itu, saya pakai ilustrasi saja biar teman-teman paham.
Contoh ya, ada orang mengilustrasikan hidup ini seperti perjalanan. Nah, tujuan hidup itu alamat yang ingin kita capai. Saya ingin ke Solo, saya ingin ke Jakarta. Jakarta, Solo itu tujuan. Di sana saya akan diskusi dengan teman-teman dari kampus sana. Nah, ini alasan mengapa kok saya melakukan perjalanan itu. Jadi, diskusi itu makna hidupnya. Solo itu tujuannya. Tanpa tujuan, jadi wacana saja. Saya ingin diskusi ya dengan teman-teman di Jakarta, dengan teman-teman di Solo. Gitu. Tapi saya tidak jalan-jalan ke sana. Tidak tahu tujuannya. Tanpa ada makna, tanpa ada diskusinya tadi, saya ingin ke Solo, saya ingin ke Jakarta, ngapain? Tidak tahu. Entah di sana mau apa, itu berarti kita tidak punya makna. Itu bedanya tujuan dan makna. Atau seperti rumah, bangunan. Nah, tujuan itu mungkin kalian pesan ke arsitek untuk digambarkan rancangan rumahmu besok bagaimana. Kalau makna itu alasanmu mengapa rumah itu kamu bangun. Tanpa tujuan, tanpa rancangan, ya rumahmu tidak akan selesai. Tapi tanpa makna, mungkin rumahmu megah luar biasa, tapi kamu tidak menikmati. Jadi itu bedanya ya, tujuan dan makna. Atau seperti musik. Tujuan itu ya nadanya, lagu yang ingin dimainkan, penyanyi yang menyanyikannya, itu tujuannya. Kalau makna itu alasan mengapa lagu itu yang kamu dengarkan, penyanyi itu yang kamu sukai. Itu makna. Jadi tanpa ada tujuan, tidak akan lahir musik. Kamu cuma berteori tentang pentingnya musik, enaknya musik. Tapi kalau tanpa ada makna, musik itu hanya sekedar suara saja. Mungkin suara yang berirama, yang enak didengarkan. Tapi kamu tidak bisa memberi alasan mengapa itu enak, mengapa itu penting, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi itu bedanya tujuan dan makna. Baik, jadi ini nanti jadi kuncinya orang hidup. Hidup kalau tidak punya tujuan, tentu saja kalian tidak bisa menilai dirimu sukses atau tidak, maju atau tidak. Orang sukses itu kan dia punya tujuan, terus tujuannya tercapai. Lah kalau kalian tidak punya tujuan, mungkin kalian mencapai hal-hal tinggi, tapi kalau itu semula bukan tujuan, maka orang tidak menyebutnya sukses. Alhamdulillah Pak, saya lulus S2 misalnya. Terus, lah memang tujuanmu apa kok kuliah sampai S2 itu? Tidak tahu juga saya Pak. Apa pengen jadi dosen? Tidak juga rasanya, saya tidak bakat jadi dosen. Itu kalian ada capaian, tapi mungkin masih kebingungan kenapa kalian belum punya makna. Apa pentingnya kalian melakukan itu? Kayak kapan itu saya tanya ada mahasiswa tafsir, saya tanya, kalian kuliah di jurusan tafsir ini cita-citamu apa? Tidak tahu saya Pak, sebenarnya saya ingin dagang Pak. Iya, kuliah jurusan tafsir cita-citanya dagang ternyata. Saya khawatirnya nanti malah jualan ayat akhirnya. Jadi, oke ya. Loh, ini kelihatan simpel, tapi menenangkan. Kalian punya tujuan itu, orang kalau jelas tujuan itu kan lebih nyaman, hidupmu lebih tenang. Bahwa saya harus ke situ. Kalau belum punya, berarti kamu masih dalam kondisi bingung.
Mau apa? Bayangkan mau apanya belum jelas, kalian sudah melakukan sesuatu, sudah mencapai sesuatu, padahal itu mungkin tidak sama dengan keinginanmu nanti. Ini penting ya, jadi bahan renunganmu. Kalian sudah punyakah tujuan hidup dan makna hidup? Coba ya kita lihat sebentar, apa pentingnya tujuan, apa pentingnya makna di era yang kita sebut ketidakpastian hari ini. Tujuan hidup tadi seperti target. Apa sih pentingnya hari ini? Catatan saya setidaknya 3. Yang pertama, memberi fokus di tengah macam-macam distraksi, godaan di sekeliling kita kan hari ini banyak. Informasi membanjir. Kita kebingungan milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Cara paling gampang apa? Kita punya tujuan. Jadi ketika ada informasi masuk, godaan muncul, kita bisa lebih kuat karena tujuan saya ke sana loh. Mungkin saya baca berita ini, terpengaruh berita itu, tapi saya tahu arahku harus ke sana. Bayangkan kalau kalian yang belum punya tujuan, tergoda oleh utara, kalian ke utara, tergoda oleh selatan, kalian ke selatan. Kalian mudah terdistraksi. Tapi dengan punya tujuan yang jelas, kalian bisa punya fokus. Ya kadang-kadang terlena sebentar, tapi bisa cepet-cepet balik. Oh saya harus ke sana, wong tujuanku kemarin itu. Nah ini pentingnya kita punya tujuan. Yang kedua, punya tujuan itu mengurangi kecemasan akan masa depan. Karena apa? Ya paling tidak kalian sudah bisa membayangkan ke depan apa dan bagaimana dirimu. Meskipun juga tidak pasti, tapi kan kalian jelas targetnya sehingga bisa siap-siap sejak sekarang. Tapi yang tidak punya tujuan, ya dia akan kebingungan. Siap-siap untuk apa? Gitu. Jadi kalian tambah cemas tentang masa depan. Kalau punya tujuan, kondisi mungkin berubah, tapi kan kita tinggal beradaptasi, menyesuaikan, tidak masalah. Lebih tenang. Kemudian punya tujuan itu membuat kita mudah beradaptasi. Jadi kalau punya tujuan kan saya ke sana, oh jalannya ditutup, ya sudah saya lewat melipir lewat kiri kan. Tapi kalau kalian tidak punya tujuan, ya bingung ini, jalannya ditutup. Itu wong saya juga belum punya jalan, belum punya tujuan, jalannya ditutup, saya juga tidak jelas. Ini nutup jalan saya apa bukan? Intinya, eranya era ketidakpastian, kalau kalian sendiri juga tidak pasti, tidak punya tujuan, tidak punya makna hidup, selesai sudah. Hidupmu isinya adalah tekanan, stres, kebingungan. Itu yang membuat kalian belakangan rasanya hidupmu lelah. Kalian tidak punya tujuan. Oke, kita lanjutkan. Kalau makna, Pak, apa pentingnya? Orang punya makna itu bisa membuat dia lebih kuat. Jadi, kalau kita punya makna hidup yang jelas, kita sadar nilai diri kita. Punya tujuan, tapi kok gagal, tidak masalah, ayo diulang lagi. Karena kita punya makna, diri yang jelas. Yang kedua, mencegah kekosongan eksistensial. Mencegah kehampaan. Ini penyakitnya orang era hari ini, itu kan rasanya hampa. Sudah mencapai sesuatu, tapi terus ngapain?
Kalian mati-matian pengen lulus. Begitu lulus, iya sih setelah ujian senang. Tapi setelah lulus terus hampa lagi. Ini terus mau apa saya ini? Jangan-jangan besok ya sudah kerja, tapi juga tidak bisa menikmati, hampa juga. Jangan-jangan setelah nikah juga begitu. Ternyata nikah itu kayak gini ya. Tidak seperti bayangan. Kenapa? Kalian tidak punya makna hidup. Sehingga tidak bisa memaknai apapun di sekelilingmu. Makna hidup itu seperti kacamata. Yang kalian melihat apapun dengan kacamata itu. Tapi kalau tidak punya makna hidup, kamu tidak punya frame, tidak punya kacamata untuk memahami hidupmu. Jadi kalau ditanya, ini penting tidak? Ini baik tidak? Kamu tidak bisa jawab. Nanti kita lihat ya, makna hidup itu ada banyak tipenya. Tapi setidaknya kalian harus punya makna terhadap hidupmu. Makna dan tujuan itu nanti satu paket. Baik, ini masih dasar-dasar ya, masih belum ke gimana kita mengelola makna, mengelola tujuan. Intinya, kalau dengan kata-kata yang ringkas, tujuan itu memberi kita arah hidup. Makna memberi kita alasan untuk hidup. Dan hidup yang utuh memerlukan keduanya. Makna hidup menjawab pertanyaan mengapa kita ada. Tujuan hidup menjawab pertanyaan bagaimana kita harus berjalan. Di era ketidakpastian, makna menjadi jangkar, tujuan menjadi kompas. Semoga bisa ditangkap ya, tak jelasin satu-satu. Tujuan itu menegaskan kita mau kemana, memberi kita arah. Makna itu pertanyaan, mengapa kok kita mau ke sana, itu makna. Tanpa tujuan kita tidak jelas mau kemananya. Tanpa makna kita tidak jelas kenapa kita mau ke situ. Dua-duanya penting dalam hidup kita. Pak, saya mau kuliah, Pak. Mengapa kamu mau kuliah? Biar jadi orang pinter kemudian berguna bagi masyarakat. Nah, ini kamu punya makna diri. Saya ingin jadi pribadi yang pinter dan berguna untuk masyarakat. Jalannya kuliah tujuan. Jadi kuliah itu targetmu. Tapi kamu punya alasan kenapa kamu target itu. Itulah tujuan dan makna. Nah, makna menjawab mengapa kita ada, tujuan menjawab bagaimana kita berjalan. Makna jadi pengendali, tujuan jadi kompasnya, pengarah. Semoga sudah dipahami ya sekarang bedanya dua aspek ini, antara makna hidup dan tujuan hidup. Yuk kita pelan-pelan sekarang mulai masuk. Bagaimana cara kita membangunnya? Sebenarnya pertanyaan apa sih makna hidupmu kalian yang tahu ya. Ini malam hari ini kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Coba ya sekarang menemukan makna, membangun makna. Coba kalian setelah ini nanti tanyakan dirimu ya, ini saya tidak tahu berapa, 10 apa berapa pertanyaan itu. Harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, latihan. Entah kalian upayakan gimana biar bisa jawab. Kalau kalian bisa jawab, nanti bisa kalian rumuskan. Berarti ini makna hidupku. Hal penting dalam hidupku melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Coba ya, kalian tanya yang pertama. Apa sih hal terbaik yang saya syukuri hari ini dalam hidupku? Pasti ada.
Kalau tidak ada, kamu sedang mengabaikan nikmatnya Allah yang banyak atas dirimu. Pasti ada. Minimal kamu masih bisa bernafas, itu anugerah yang luar biasa. Kamu masih sehat, itu anugerah yang luar biasa. Tapi kan masuk minimal. Coba cari hal terbaik dalam hidupmu yang menurutmu saya harus bersyukur sekali punya ini. Mulai tanya dirinya, ya ya aku kok tidak nemu-nemu. Terserah, Pak, saya itu tidak pinter, Pak, tapi saya itu kata teman-teman murah senyum, Pak. Nah, itu, berarti ini yang perlu saya syukuri ini. Saya dianggap ramah berarti. Oke ya, coba kamu cari apa dalam hidupmu. Mungkin lambat-lambat kamu pernah dengar orang muji kamu apa gitu. Meskipun mungkin pujiannya basa-basi, tidak apa-apa lah. Ya, siapa tahu ada akarnya yang benar ke situ ya. Coba kalian ingat-ingat apa sih hal terbaik yang saya syukuri dalam hidupku. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah saya sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang saya anggap utama? Misalnya, Pak, saya itu orangnya mengutamakan persaudaraan, Pak. Coba kamu cek, kamu beneran sudah begitu enggak? Jangan-jangan masih di pikiran saja. Kalau sudah, alhamdulillah, mungkin itu yang harus kamu syukuri. Coba kalian tanya, apakah hidupmu sudah selaras dengan kebenaran, dengan kebaikan yang kamu yakini? Misalnya kalian bilang, Pak, hidup yang terbaik menurut saya itu hidup sederhana, Pak. Nah, misalnya kamu punya teori begitu, coba tanyakan dirimu, kamu sudah sederhana enggak? Ya, caranya begitu ya, nanti kalian tanya. Ini lewat jalan ini nanti kalian membangun makna hidupmu. Oke, sekarang masuk lebih dalam, siapa tahu kamu punya makna lebih luas tentang dirimu. Coba ya, apakah tindakan-tindakan saya belakangan ini memberi manfaat pada orang lain, sekecil apapun itu? Coba cari, sekedar menyeberangkan orang, sekedar Pak, saya itu terbiasa tidak kemerungsung, jadi di lampu merah saya tidak pernah ngebel-ngebel, Pak. Itu kamu itu manfaat juga tidak apa-apa, wis. Melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi manfaat saya satu-satunya untuk orang lain adalah, Pak, saya tidak pernah ganggu orang lain, misalnya. Itu juga anggap saja itulah, meskipun sebenarnya kalian bisa memberi lebih banyak. Tapi cobalah tanya, ini nanti semua bisa melahirkan kebanggaanmu pada dirimu bahwa ternyata aku masih bernilai. Terus, tanyakan lagi pada dirimu, apakah saya secara sengaja memang ingin menjaga hubungan dengan orang-orang yang dekat dan berarti dalam hidupku? Nah, itu memang sengaja tidak ingin menyinggung perasaan, sengaja ingin membantu, membahagiakan, menggembirakan orang-orang dekatmu. Ini juga berarti kalian pinter dalam berelasi. Coba ditanyakan itu ya. Mungkin selama ini kalian tidak pernah mikir begitu, sekarang mulai dipikir. Oh iya ya, ternyata selama ini saya tidak pernah peduli dengan teman, dengan sahabat, ya asal jalan saja. Sekarang mulai difikirkan, apa sih yang aku berikan ke mereka? Nah. Kemudian, coba tanya lagi pertanyaan. Apa pelajaran-pelajaran berharga yang saya dapat dari pengalaman-pengalamanku selama ini? Kalau kalian bisa menyebutkannya, mungkin di titik itulah kamu merasa bermakna. Saya, Pak, sejak dikhianati itu, sekarang saya jadi pribadi yang lebih hati-hati, Pak.
Saya tidak akan mau dibohongi untuk kedua kalinya. Nah, itu mulai. Kita dapat pelajaran sekarang. Oke ya. Makna hidupmu mesti nanti akan geser sudah. Dari pengalaman kemarin percaya wae, sekarang Anda hati-hati. Terus, ada lagi. Apakah saya sudah menggunakan kemampuan saya untuk sesuatu yang bermakna? Tadi kan hal pertama yang kamu tanyakan, apa yang bisa saya lakukan yang terbaik yang harus saya syukuri. Dengan kelebihanku itu, apakah aku melakukan sesuatu yang penting, yang bermakna? Atau jangan-jangan saya tidak melakukan apa-apa, atau melakukan hanya untuk kepentinganku yang egois saja. Coba kamu tanya dirimu. Terus, ini mungkin lebih luas lagi. Apa momen-momen dalam hidup yang membuatmu merasa benar-benar hidup, benar-benar berarti? Ketika saya lulus kuliah, Pak, atau ketika saya bisa sedikit mengembirakan orang tua, Pak, ketika saya bisa membantu teman, Pak. Coba kamu cari momen-momen yang kalian merasa benar-benar hidup. Saya itu ternyata hidup ya ada artinya. Ada gunanya saya hidup. Itu penting, membangun praidmu, kebanggaan dirimu. Oke, sekarang mulai lebih dalam. Apakah saya sudah meluangkan waktu untuk lebih dekat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dengan diriku? Saya tahu mungkin kalian ya sholat sih, lengkap sih 5 waktu. Tapi kesadaranmu untuk terhubung dan dekat dengan Allah, dengan Tuhan, itu apa? Hidup. Wong kadang-kadang kita sholatnya lengkap, tapi ya kesadarannya tidak nyantol sama sekali. Ya sholatnya ya sudah benar, Allahu Akbarnya ya jalan, tapi ya kesadaran ilahiyahnya lupa. Sampai wong sholat saja kan kalian sering lupa rokaatnya tuh. Ini 3 apa 2 ya tadi itu. Nah ya, jumlah rokaatnya saja lupa, apalagi Allahnya. Oke, coba deh kamu tanya. Kamu ada ndak upaya lebih serius untuk menyadari hadirnya Allah, kemudian kalian ingin lebih dekat? Pertanyaan selanjutnya, coba. Ini agak ngeri. Seandainya besok lusa lah, ini kan malam ya, adalah hari terakhir hidupmu, kamu sudah rela enggak? Kalau kamu belum rela, mengapa? Kalau bahasa lain ya, kamu sudah siap enggak? Kalau kamu belum siap, kenapa? Terus, kalau kamu ngerti hal-hal itu yang membuatmu merasa tidak siap, apa ada usahamu untuk membuatmu siap? Coba ya, tanya itu. Ini mungkin kamu harus berani jawab sendirian, tidak apa-apa, tidak harus diceritakan ke orang. Kalau saya besok misalnya mati, apa saya siap? Belum, Pak, belum siap. Oke, tidak apa-apa, wajar orang belum siap. Menurutmu yang membuat dirimu tidak siap itu apa? Misalnya ya, Pak, saya itu ibadahnya masih kurang. Sip, kamu tahu jawabannya. Ada ndak upayamu untuk biar ibadahmu ndak kurang lagi? Pak, saya masih banyak dosa sama orang lain. Nah, oke, kamu sadar itu. Sudah ndak kamu upayakan untuk menebus dosa-dosa, mau minta maaf, kemudian menobatinya dan lain sebagainya. Karena tadi loh, di depan saya bilang kafa bil mauti wa idzon. Cukup kematian sebagai nasihat. Wong kita semua kalau ditanya kematian itu datangnya pasti nanti, apa bisa tiba-tiba? Kan kalian mesti jawabnya bisa tiba-tiba kapanpun, Pak. Berarti besok kan mungkin saja Pak. Lah kamu siap? Mesti saya yakin semua jawab belum, Pak. Kan mesti gitu. Loh, kalau kamu belum siap, mengapa? Nah,
Kalau kamu bisa menjawabnya, ya berarti siapkan dirimu sejak sekarang. Gitu loh. Kalian masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka yang terakhir itu penting. Apa satu langkah kecil atau hal kecil yang bisa saya lakukan besok untuk membuat hidupku lebih bermakna? Nah, Pak ya, kalian tanya dulu. Besok ini, nanti tiap malam boleh kalian tanya, besok ini saya harus melakukan apa yang membuat hidupku ini ada gunanya, lebih bermakna. Oke. Apapun itu, termasuk hal yang paling kecil. Mungkin sekedar menepati janji dengan teman, mungkin sekedar kuliah on time, tidak telat lagi, mungkin sekedar itu. Coba ya kamu, besok ada hal baik apa yang bisa aku lakukan? Tanyakan dirimu itu. Oke ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini coba sering kalian tanyakan pada dirimu, usahakan kamu jawab, di situ kalian akan menemukan kebermaknaan dirimu. Kalian akan sadar, ya minimal aku mungkin tidak punya banyak uang, tapi diri ini masih bernilai. Yuk, kita lanjutkan. Sekarang mengukurnya. Tadi kan kita sudah merumuskannya. Kalau sudah punya makna hidup, sekarang ayo diukur. Makna hidupku cocok apa tidak? Makna hidupku sudah baik atau harus saya revisi ulang? Jadi kalian kan sekarang punya, aku itu orangnya begini loh. Aku itu penting karena ini loh. Nah sekarang diuji, dievaluasi. Ini cara mengevaluasinya. Yang pertama, cocok atau tidak dengan nilai keutamaan yang kita yakini. Pak, makna diriku itu ini Pak, tapi rasanya tidak cocok ini Pak dengan agama yang saya yakini, budaya di tengah masyarakat. Nah, ini masalah kalau begini. Coba diuji, cocok tidak dengan nilai dirimu? Yang kedua, memberi rasa utuh, rasa tenang. Dengan makna itu kamu suka dengan dirimu. Kamu tenang sekarang. Jangan sampai kalian punya makna, tapi kamu gelisah dengan makna itu. Jadi, meskipun sulit, saya masih senang dengan diriku. Karena makna tadi. Tapi banyak orang yang gelisah dengan maknanya sendiri. Pak, ternyata saya itu orangnya, misalnya ya, tidak tegaan Pak. Kalau ada teman ngomong, saya selalu luluh gitu. Nah, kamu ngerti makna dirimu itu, tapi terus kamu sendiri gelisah. Iya Pak, saya gara-gara itu loh Pak, terus sering ditipu orang. Teman-teman itu kalau mau utang itu rasanya kasihan sekali saya melihatnya, tapi besok ya kayak ndak ada apa-apa lagi misalnya. Kayak gini kan kamu gelisah dengan makna dirimu sendiri. Kamu ndak seret, ndak cocok dengan makna yang sudah kamu tetapkan. Kamu jadi tidak tenang. Pak, saya ingin membentuk makna hidupku sebagai pribadi yang cuek, peduli amat dengan apa saja. Tapi ternyata ndak bisa kamu mau cuek total itu. Tiap kali ada apa-apa, pinginnya ikut campur saja. Pingin komen saja. Pingin ikut ngomong saja. Tidak bisa saya cuek. Tidak cocok dengan dirimu, maknamu. Kamu gelisah. Ya di mulut saja sih ngakunya cuek. Tapi begitu baca berita, baca postingan itu gatel pingin ikut komen. Panas kamu kalau lihat orang ngomong macam-macam. Ya sama saja. Tidak cocok berarti maknamu. Terus, konsistensi jangka panjang. Makna kok ganti-ganti terus.
Pak, kemarin saya memaknai diri saya sabar, Pak. Sekarang saya ganti, Pak. Tidak sabar-sabaran lagi masa gitu. Terus besok ganti lagi. Oh, itu ya bukan makna namanya. Kamu masih mencari namanya. Kamu belum siap konsisten di makna itu. Mungkin masih sekedar keinginan-keinginan sesaat. Bukan hakikat kondisi dirimu. Terus, gimana lagi ngukur makna? Yang pertama, manfaatnya untuk hidupmu. Apakah engkau puas? Orang lain juga merasakan atau tidak? Kalau engkau sendiri tidak puas, orang lain juga tidak dapat apa-apa dari maknamu, kemungkinan maknamu perlu direvisi lagi. Dan terakhir, spiritualitas. Kalau spiritualitas, dengan makna itu, kamu lebih dekat dengan Allah atau tidak? Kamu tambah religius spiritual apa enggak? Nah, itu spiritual. Mengukurnya itu. Kalau dirangkum, kalau saya rangkum dengan pertanyaan ini saja. Ini yang bahasa saya self-check. Menguji diri. Tanyakan pada dirimu, apakah makna hidupku membuatku lebih kuat menghadapi kesulitan? Resiliensimu meningkat. Nah, kalau begitu berarti cocok sudah maknamu. Tapi kalau tidak, Pak, sejak saya memaknai diri saya seperti itu, saya tambah pusing, Pak, tambah bingung tiap hari, tambah lemah. Berarti mungkin perlu dievaluasi maknamu. Kemudian yang kedua, apakah makna hidup membuatmu semakin bertumbuh, meningkat? Kemarin saya tidak sabaran, Pak, tapi sekarang saya jauh lebih sabar. Berarti kamu tumbuh. Kemarin saya baperan, Pak, sekarang saya tidak baperan lagi. Kamu tumbuh. Yang ketiga, orang lain banyak yang dapat manfaat atau tidak. Dan yang keempat, imanmu, keyakinanmu tambah mantap atau tidak. Jadi paling tidak kalian uji dengan 4 hal ya. Dengan makna diri seperti ini, aku tambah kuat atau tidak? Aku tambah baik dari sebelumnya atau tidak? Orang lain dapat manfaatnya atau tidak? Keimananku tambah mantap atau tidak? Nah, jawabannya apa? Kalau jawabannya positif semua, berarti makna hidupmu sudah pas. Tapi kalau masih banyak yang negatif, mungkin perlu kamu evaluasi lagi. Cuma ya tentu saja, sebelum ngecek kan kamu harus punya duluan yang dicek apa. Kalau masih belum punya makna, ya ceknya tidak ada gunanya. Makanya tadi saya bilang, tetapkan makna dirimu. Dengan cara tadi ya, di awal.